الله إن Al-Fatihah. Kemoceng dari bulu ayam atau sulak ya, sulak. Sekarang banyak kita temukan atau sulak yang terbuat dari bulu ayam, sedangkan kita tidak tahu kapan bulu tersebut dicabut. Entah diambil ketika ayam masih hidup atau setelah disembelih, atau mungkin diambil ketika telah menjadi bangkai. Pertanyaan, bagaimana hukum kemoceng tersebut? Hukumnya adalah suci. Kalau sudah tidak diketahui pemisahnya itu ketika dalam keadaan hidupkah atau ketika majhul istilahnya, maka itu ya dihukumi suci saja. Karena aslinya suci. Masalah sholat sunnah yang bisa dikerjakan bersamaan dengan sholat lain. Sholat sunnah yang bisa dikerjakan bersamaan dengan sholat lain. Sholat sunnah apa sajakah yang dapat dikerjakan bersamaan dengan sholat yang lain? Jawab pertama, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah syukrul wudu, sholat sunnah tawaf, sholat sunnah ikhram, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah hajat, sholat sunnah safar. Sebagian ulama berpendapat termasuk juga sholat sunnah awabin. Ini pertanyaan maksudnya bagaimana ya? Oke. Masalah sholatnya orang yang bisu. Bagaimana sholatnya orang yang bisu? Jawab. Tafsil, apabila bisunya terjadi setelah ia mengetahui bacaan dalam sholat, maka ia wajib menggerakkan mulutnya. Namun apabila ia tidak mampu, maka menurut Imam Ibnu Rif'ah cukup dengan niat di dalam hati, membaca di dalam hati maksudnya mungkin. Apabila bisunya terjadi semenjak ia lahir, maka ia tidak berkewajiban menggerakkan mulutnya. Karena begini, kalau orang itu bisunya tidak semenjak lahir, itu berarti dia itu hanya tidak bisa mengucapkan, tapi dia tahu bahasa sebetulnya, bisa mengucapkan dengan hatinya. Tapi kalau bisunya mulai lahir, dia itu tidak mengenal bahasa. Karena tidak, orang bisu itu kan orang tuli itu biasanya, ya, dia tidak bisa ngomong dikarenakan tidak mendengar apa-apa, sehingga tidak bisa belajar bahasa. Bahasa itu apa itu nggak tahu, tapi tahunya adalah isyarat saja. Kalau bahasa dia nggak tahu. Kalau semenjak lahir itu dia nggak ngerti apa-apa, maka itu tidak ada kewajiban untuk menggerakkan mulutnya. Digerakkan kemana? Dia nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau tidak semenjak lahir, dia sudah paham bahasa. Kan kita pun juga bisa ngomong di dalam hati, itu kan? Bisa ngomong dalam hati, baca Fatihah dalam hati pun bisa, walaupun mulut tidak bergerak. Kalau mungkin mulutnya itu memang betul-betul sudah terjadi syalal atau apa atau jimpe, nggak bisa ngomong, betul-betul lidahnya itu tidak bisa digerakkan, tapi hati masih bisa membaca surat Al-Fatihah. Maka itu, tapi kalau masih bisa diusahakan walaupun tidak ada suaranya, menggerak-gerakkan bibirnya. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arhamna wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana wa sayyidina Muhammad, Allahumma aslih alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Alhamdulillah.